SBY dan Prabowo diperkirakan siapkan AHY Cawapres 2029. Bahwa setelah ini terbangun kesadaran baru di bawah kepemimpinan pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto, kita bisa bersama-sama ke depan. Oleh karena itu saya orang yang optimistis, di setiap tantangan selalu ada peluangnya. From crisis to opportunity. Dan bangsa ini memiliki banyak sumber daya untuk disatukan, untuk didedikasikan, untuk kebaikan rakyat kita, untuk masa depan yang lebih baik. Kemarin dari relawan Bara juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Mas AHY sekarang berapa? 45 ya? 46 plus 25 46 Pak. Baru 69. Siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing nih dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini seneng melihat orang susah. Elit Partai Golkar, Menteri UMKM di forum ini mengatakan bahwa clear ya, bahwa tegas 100% kita dukung Pak Prabowo 2029. Iya. Tahu nggak apa alasannya, Pak? Ini kembali lagi, karena bagi kita tidak cukup kalau hanya sekedar untuk membangun kesinambungan pembangunan pemerintahan ini. Jadi bagi kita menganggap penting kita untuk memastikan mendukung Pak Prabowo di 2029. Clear kok, dalam banyak kesempatan. Jika ternyata 2029 itu Pak Prabowo tidak lagi bersama dengan Mas Gibran, dan lebih jauh lagi tiba-tiba partai PSI bersama dengan entah apa jabatannya Pak Jokowi di sana, ternyata melihat realitasnya bahwa ada peluang untuk mengajukan Gibran sebagai calon presiden, sikap Golkar ini tetap. Bagi kita bahwa nanti PSI mau berjalan bersama-sama atau tidak, itu pilihan politik PSI. Tapi bagi kami di Partai Golkar udah final, Pak Prabowo, tidak yang lain. Nggak ada sedikit keraguan, nggak ada 1 senti pun keraguan, itu nggak ada. 100% Pak Prabowo, tidak yang lain. Nggak ada satu argumentasi apapun bagi kita untuk tidak menegaskan bahwa kita akan dukung lagi beliau di 2029. Pokoknya kesimpulannya 2029 Golkar bersama Prabowo. Iya. Titik. Oke, Gibran itu sekarang wapres. Ya. Tapi jangan lupa AHY adalah seorang ketum partai. Betul. Seorang ketum partai besar yang pernah berkuasa dan berperan penting dalam pemenangan Prabowo Gibran juga. Jadi saya kira
Kalau bicara syarat-syarat seorang jadi cawapres atau capres, saya kira AHY tidak kurang dari itu. Siap Bang ya? Iya, ketum partai ya kan. Sekarang Menko PM ya. Ya kan. Secara personal juga menurut ini saya survei pribadi di media sosial ya, lebih menarik daripada Gibran. Sekali lagi ya, banyak tokoh yang punya kans ya. Saya nggak usah sebutin, tapi banyak tokoh punya kans. Kawan-kawan dari Torpedo pasti udah tahu lah, ini mungkin muncul, ini mungkin munculin, ya kan? Bahwa Mas AHY adalah salah satu yang dipersepsikan. Ya, saya sebagai kader mendoakan dong. Pastilah, amin. Amin. Ya kan? Tetapi ketika mandat perintah kami di DPR atau di fraksi ataupun di partai adalah sekarang tunjukkan kita bekerja dengan baik ketika kita diberi kesempatan menjadi bagian dari pemerintahan setelah 10 tahun kemarin di luar. Ya. Jadi it's time to prove kebijakan-kebijakan Pak SBY bisakah kita ikut terapkan ya di dalam pemerintahan ini, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo kan sangat menghormati Pak SBY pemikiran-pemikirannya. Jadi tentu Pak ya Demokrat, Mas Ketum bisa memberikan warna-warna itu. Nah, tapi kalau Demokrat melihat berbagai dinamika di internal sekarang ada di pemerintahan, menyiapkan diri ke 2029, fokusnya kemana sih Bang Andi? Kalau kita sekarang fokusnya konsolidasi partai, menyiapkan organisasi partai, yang paling penting kita melakukan konsolidasi. Tapi pemilu nasional kan jadi jelas 2029, yaitu pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPR DPD. Itu sudah jelas, dan karena itu ya kita harus siap-siap mulai dari sekarang tentang organisasi partai, konsolidasi partai. Setelah itu tentu saja bagi kami ya ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Ya 2029 siap Demokrat ya? Oh siap untuk berkompetisi dengan partai-partai lain, dan insya Allah kali ini Demokrat kita pernah juara. Mungkin bukan juara tapi 3 besar, masuk ke 3 besar, 5 besar. Itu sesuatu yang insya Allah bisa tercapai. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia TNI, yang digelar di lapangan Silang Monumen Nasional Monas, Jakarta, pada Minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025, meninggalkan momen tidak biasa. Salah satunya potret keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Menteri Pertahanan Menhan, Safri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di panggung kehormatan. Potret tersebut turut diunggah pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa melalui akun X pribadinya, dilihat Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Caption yang tepat buat gambar ini, "Jangan ada ijazah palsu di antara kita," tulis Dr. Tifa. Melihat keakraban tokoh-tokoh bangsa tersebut, menurut Dr. Tifa, sudah jelas siapa yang bakal mereka usung di 2029. Bapak biologi dan Bapak ideologi sudah sepakat satu nama, AHY, sambungnya.